Sambutan Bupati Ogan Ilir, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, Kabupaten Ogan Ilir, tahun 2024. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami akan menyampaikan sambutan Bupati Ogan Ilir, Bapak Panca Wijaya Akbar pada pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahilham. Puji syukur, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan serta kesehatan sehingga pada hari ini kita semua dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tetap mengalir kepada kita serta para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Id di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir, karena telah selesai melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan yang merupakan bukti ketaatan kepada perintah Al-Khaliq, juga sebagai bukti dari pengakuan seorang mukmin, muslim dan muhsinin yang senantiasa berusaha mencapai derajat muttaqin. Marilah kita sambut hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah ini dengan mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai Bupati Kabupaten Ogan Ilir beserta seluruh jajaran dan keluarga menyampaikan ucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kesalahan. Semoga keikhlasan dan kemurahan hati kita untuk saling memaafkan segala salah dan khilafan dapat menjadikan diri kita sebagai insan yang lebih baik dari sebelum dan mengembalikan kita pada fitrah sebagai manusia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, karena ini adalah tahun ketiga saya menjabat Bupati dan Bapak Ardani sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Berbagai pencapaian-pencapaian yang telah kita raih baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya pencapaian-pencapaian yang telah kita raih ini merupakan kerja keras dan dukungan kita bersama, baik dari pemerintah, Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dalam waktu masa jabatan yang singkat ini masih ada visi dan misi yang belum terrealisasikan, dan masih ada janji-janji yang belum terlaksana ataupun kebijakan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Marilah kita saling menjaga, perkokoh persatuan dan kesatuan, sehingga segala sesuatu yang akan menyerumbuskan kita pada kerugian dan kemudaratan harus kita hindari. Kita juga harus mewaspadai akan tersebarnya isu-isu yang tidak benar, adu domba, serta segala hal yang dapat merugikan diri kita, keluarga kita, lingkungan, dan masyarakat. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga langkah kita dalam melaksanakan kegiatan selalu diridai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahilham. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar.
Dalam kesempatan ini juga kami atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh perangkat desa Saketiga Seberang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyiba asraral qasidina bittibi sana'ihi fid dini wafaq wa saqa arbaba muamalatihi min lazizi munajatihi saraban azbal mazaq fa aqbalu li talibi maradihi ala aqdamis sabaq. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-barartis sabab. Salatan wa salaman ila yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan sapa mawriduha waraq. Narju bihan najata min narin syadidatil ahraq. Wa ayyahuna biha alaina qurbus siyaq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal khalqi alal itlaq. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah tanpa kecuali kita semua dimuliakan Allah, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang penuh keberkahan ini. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat umur, sembari mari kita gunakan untuk bertafakur, seraya berpikir kenapa kita belum dimasukkan ke alam kubur. Sementara orang tua kita, saudara kita, sahabat seangkatan kita telah banyak yang diwafatkan. Tetangga handai tolan sudah banyak diumumkan melalui pengeras masjid di waktu yang tidak menentu. Maka itu khatib mengajak kita semua mensyukuri hari nan fitri yang penuh berkah ini. Mari muhasabah diri dan melakukan refleksi atas amanah hidup ini, dengan apa yang telah diraih, apa yang sedang dijalani, dan apa yang menjadi harapan sebuah proyek ke depan. Jangan pernah menyerah dan teruslah berbenah. Jangan pernah selalu berkeluh kesah, tapi kelakuan masih maksiat tidak berubah. Kalaulah usia kita dijadikan panjang, maka terus berproses menjadi lebih baik dari sekarang. Karena kesempatan belum tentu datang. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ramai kita berkumpul di atas muka bumi Allah pada pagi hari ini. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Allah tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatan di antara kita, karena jabatan akan jatuh,
jabatan akan berakhir, jabatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita pagi hari ini, siapa yang paling mulia? Apakah yang paling banyak hartanya di antara kita? Harta tidak dibawa mati, bahkan harta akan ditanya dapat dari mana dan kemana digunakan harta itu. Ramai kita pagi hari ini, Allah Ta'ala tidak tanya siapa yang paling banyak anak keturunan di antara kita, karena akan ditanya, sudahkah dididik anak keturunan kita tersebut sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh sebab itu, apa yang dipandang dan dinilai daripada kita yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT, yang paling takut kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kita, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupa wajah kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah kesucian hati kita, wa amalikum, dan amal soleh kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di pagi yang cerah dan matahari mulai menyingsing, pagi ini lewat momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan nasihat untuk kita semua. Ada sebuah Alkisah, sahabat melihat dan mendengar Rasulullah hingga 3 kali usai salat Idul Fitri mengatakan amin, amin, amin. Tentu saja hal itu membuat heran sahabat, sebab sebelum Nabi Muhammad SAW beliau tak sedang berdoa. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul, mengapa engkau meminta amin sampai 3 kali? Nabi menjawab, tadi sehabis sholat datang malaikat Jibril kepadaku. Dia berkata, ya Muhammad, aku mau berdoa kepada Allah SWT, maukah engkau ikut mengamini? Aku jawab, pasti ya Jibril. Jawab Rasul SAW, kalaulah sudah Jibril yang berdoa dan Rasulullah yang mengaminkan, pasti langsung didengar oleh Allah SWT. Doa ini berisi tentang puasa, tentang puasa seorang muslim yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelompok orang yang puasa tidak diterima oleh Allah adalah orang yang tidak menjaga hubungan silaturahim terhadap ibu dan bapaknya. Sangat beruntunglah bagi kita yang hingga hari ini masih sempat bersalaman, menyaksikan senyuman kedua orang tua kita, meminta maaf atas kehilapan kata-kata, sikap dan perbuatan yang selama ini sempat meneteskan air matanya, menyinggung perasaannya, berbohong kepadanya, memperlakukan seperti anak kecil. Tapi ia sebagai orang tua dengan kasih sayang dan keikhlasannya memaafkan kita dengan penuh kebahagiaan, karena sang anak mencium tangannya di hari yang fitri ini. Namun ada juga di antara kita tahun yang lalu masih dapat bersama-sama dan bersalaman dengan kedua orang tua kita, tapi tahun ini orang tua telah tiada. Ibu yang mengandung kita telah pergi menghadap Allah, membesarkan kita, membimbing kita, serta kasih sayang yang selalu tercurah kepadanya. Tetapi pada tahun ini kita hanya meratapi nisan yang bertuliskan namanya di alam kuburnya. Akan tetapi lebih menyedihkan lagi, di hari raya tahun ini ada di antara kita yang tidak sempat memohon ampun atas kekhilapan yang diperbuat di saat sisa hidupnya. Tangan kita berat untuk memandikan ketika orang tua kita ingin mandi. Berat tangan kita untuk menyuapkan makanan ketika ia lapar. Berat tangan kita ketika ia haus. Jijik tangan kita ketika ia membuang hajat. Mengulur-ngulur waktu dan menghitung-hitungkan pergi berobat ketika ia sampai sakit. Sampai-sampai ketika ia dalam sakaratul maut, bukan tangan kita yang memandikan, bukan tangan kita membalutnya dengan kain kapan, bukan bibir kita yang mengucapkan takbir menyolatkannya, dan bahkan bukan kaki kita yang mengantarkan ke liang kubur. Dan yang paling memilukan, kita tidak di sisinya ketika sakratul maut, dan bahkan ketika ia sudah dikubur, kita tidak pernah mendoakannya. Padahal
doa kita lah yang sangat diharapkannya untuk mendapatkan nikmat di alam kubur, bebas dari siksaan kubur. Apalah guna batu nisan bertuliskan tinta emas bila tanpa diiringi doa anak-anak yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingatlah kita di masa kenangan indah di masa kecil. Ingatkah kita ketika kita memegang tangan ibu? Ingatkah kita ketika tangisan kita panjang malam, ketika kita masih bayi? Ingatlah dengan tangan yang menyuapkan makanan dan minuman, dan orang tua kita tetap sabar dan bahagia menemani kita meskipun esok hari mesti bekerja kembali. Lalu mengapa sekarang kita merasa congkak kepada mereka dan menganggap mereka tak berharga lagi bagi kita? Apakah kita lupa ketika dulu di perut ibu kita menyedot darahnya, makan makan besi dan kalsium darinya? Setelah lahir punggung ibu menjadi sakit dan tidak bisa berdiri tegak karena melahirkan kita. Namun ia tetap bahagia merasakan kelelahan itu dengan ikhlas. Semoga kita tidak termasuk kelompok anak yang durhaka dan tak pandai berterima kasih kepada mereka. Kaum muslimin dan musliman yang berbahagia, bagian yang kedua, puasa yang tidak diterima oleh Allah, yakni tidak menjaga hubungan keluarga, suami dan istri. Doa malaikat Jibril, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri atau suami yang durhaka kepada pasangannya masing-masing. Itulah doa yang dipanjatkan malaikat Jibril yang diaminkan Nabi. Keluarga adalah amanah Allah. Seorang suami akan mulia jika memuliakan istrinya, dan sebaliknya istri akan murka jika suaminya tidak dimuliakan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya marilah kita menjadikan keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita sangat berharga dan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga agar ada surga kebahagiaan di dalamnya. Keluarga adalah pondasi kesuksesan. Karena itu dengan sengaja menjaga hubungan antara sanak saudara dapat mendatangkan rahmat Allah SWT. Sebaiknya jika hubungan sanak saudara kita terpecah, maka kehancuran akan kita peroleh. Kekuatan keluarga adalah kekuatan kita sendiri. Siapa lagi yang mengurus kita jika kita dalam musibah? Siapa lagi yang mengurus kita jika kita meninggal dunia nantinya? Siapa lagi kalau bukan saudara kita yang masih hidup? Pantaskah kita memutuskan hubungan dengan mereka? Apakah karena harta ataukah karena jabatan, kedudukan dan lainnya, sehingga membutakan mata hati kita untuk memaafkannya di hari yang fitri ini? Jamaah salat Idul Fitri yang ceria. Kemudian yang terakhir, yakni selalu menjaga hubungan dengan tetangga dan masyarakat. Golongan yang ketiga yang didoakan malaikat Jibril adalah muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Malaikat Jibril berdoa dan mohon kepada Allah agar orang seperti tidak diterima amal ibadahnya. Artinya orang Islam yang sholatnya baik, yang puasanya baik, zikirnya bagus, di bulan Ramadan ibadahnya hablum minallah baik, tetapi sesama tetangga bermusuhan, orang-orang ini di sekelilingnya juga bermusuhan, maka dia terancam oleh hadis Rasulullah yang berbunyi, tahukah kamu yang merugi di akhirat kelak? Siapakah mereka? Tetangga yang jahat sesama tetangga dan memutuskan persaudaraannya. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan agar tetangga kita dan masyarakat, saling memaafkan antar tetangga kita dan masyarakat. Meskipun kita pernah dijelekkan, bahkan dihina, bahkan dimusuhi, dan ia tidak pernah berkunjung, mari kita buka pintu maaf dan bersilaturahim. Hilangkan keegoan, hilangkan kesombongan diri, hilangkan kedengkian kita, agar kita mendapat kasih sayang dan rahmat serta ampunan dari Allah. Kapan lagi kita harus saling memaafkan sebelum ia mengembuskan napas terakhir? Tiada guna kata maaf kepada orang yang sudah tiada. Kitalah yang memulainya. Barangkali saat ini kita punya masalah dengan saudara, kerabat atau tetangga. Marilah bersegera untuk meminta maaf dan menatap masa depan dengan lembaran baru yang penuh persaudaraan. Jangan pernah kita mencari alasan untuk membenarkan diri ketika belum mau meminta maaf atau memberi maaf kepada orang lain. Semakin banyak alasan pembenar yang dibuat,
semakin kita enggan untuk meminta maaf dan memberi maaf. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk meminta maaf hanya 5 menit, tetapi dampaknya selamanya kita akan bersahabat, jauh dari prasangka dan kebencian. Sebaliknya, jika kita gengsi untuk minta maaf, maka perseteruan kita akan berlangsung bertahun-tahun. Selama itu pula Allah melaknat kita dan menjauhkan rahmatnya dari kita. Belum lagi pikiran kita yang tersita untuk mencari kejelekan, berburuk sangka kepada orang lain. Setiap berpapasan, saling menghindar membuang muka. Kalau demikian yang terjadi, maka alangkah tersiksanya hidup yang singkat ini. Lalu apa sesungguhnya yang kita cari bila ternyata hidup ini penuh dengan permusuhan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah hari raya Idul Fitri tahun ini kita jadikan momentum untuk berdamai dan berbaikan dengan orang-orang yang selama ini kita jauhi. Kita anggap musuh serta bersahabatlah dengan orang-orang yang selama ini enggan mendekat kepada kita. Kunci dari semuanya adalah al-itsar, mengalah demi kemaslahatan dengan cara melupakan kesalahan di masa lalu dan menatap masa depan dengan persaudaraan baru yang lebih baik. Yang lebih penting lagi, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta maaf atau memaafkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah ini. Semoga di hari yang fitri ini, tahun ini, kita raih takwa dan menyambung tali silaturahmi yang sudah lama terputus. Sehingga hari yang fitri ini nan mulia sangat bermakna dalam hidup kita. Bangsa kita akan kuat bila umatnya rukun dan damai. Masyarakat kita akan kuat jika di dalam keluarga selalu terjaga dan harmonis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan senantiasa memberikan kebaikan sepanjang bulan-bulan berikutnya. Labbaik Allahumma labbaik, dibaca jamaah haji dengan suara lantang. Saling memaafkan adalah perbuatan baik, dosa hilang, THR pun datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa sallim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi jaddada al-duhur wasyuhur wa qaddara fi lailatul qadar jamal asya'i wal umur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin asy-syukurul ghafur wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u ummatu yauman nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tuhur. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhal muslimun anna Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'mur malaikatahu yusalluna 'alan nabi wasallata bina lil muslimina yusallu wa yusallimu ala nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qailan mukhbiran aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhirata allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin ya ghaffar ya jabbar wa ya sattar. Allahumma ja'al min ibadikal a'idin wal faizin wal maqbulin waj'alna min ahlil khair wa ahlil barakah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna wa walidina wa ahlina baitina wa jami' asratina al jannah ma'al abrar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahu akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala sin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Al-Abror Desa Sakatiga Seberang bersama pemerintahan Desa Sakatiga Seberang mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.